terjebak terbalik 200 meter di bawah tanah dalam lorong selebar 25 cm. Seorang mahasiswa kedokteran berusia 26 tahun mengalami salah satu kematian paling mengerikan yang bisa dibayangkan. Apa yang dimulai sebagai petualangan Thanksgiving bersama keluarga, berakhir dengan mimpi buruk pada 24 November 2009 di Nati Patti Cave, Utah. John Edward Jones masuk ke gua bersama adiknya Josh dan 9 teman lainnya untuk eksplorasi malam yang santai. Dalam misi spontan ini, ia memutuskan untuk menjelajahi lorong vertikal yang ia kira adalah Birth Canal, bagian gua yang terkenal menantang. Dia salah. Untuk mencapai ujung lorong, ia memasukkan kepala lebih dulu ke lubang gua hingga kedalaman hampir 20 meter dengan sudut kemiringan 70 derajat. Namun, meskipun seorang spelunker berpengalaman sekalipun, tidak ada yang bisa mempersiapkan John untuk apa yang akan terjadi. Eksplorasi rutinnya akan segera berubah menjadi penjara bawah tanah. Nati Patti Cave pertama kali ditemukan pada tahun 1960 di West Mountain, sekitar 90 km selatan Salt Lake City. Gua ini dengan cepat menjadi spot favorit bagi pemula karena aksesnya yang mudah dan tidak memerlukan peralatan khusus. Hal ini menarik ribuan pengunjung setiap tahunnya untuk menjelajahi labirin bawah tanah sepanjang 1.400 meter yang terbentuk dari batuan kapur. Dalam dekade menjelang malam itu, ratusan penjelajah telah merangkak melalui lorong-lorong sempit dengan nama seperti The Aorta, The Maze, dan Birth Canal. Birth Canal adalah terowongan berbentuk huruf S terbalik yang memaksa Anda bergerak seperti bayi keluar dari rahim. Sempit, mencekik, tanpa ruang untuk berbalik. Sayangnya saat John meluncur ke bawah pada malam itu, ia tidak masuk ke Birth Canal yang familiar. Karena kegelapan dan kemiripan visual, ia tanpa sadar masuk ke lorong yang bahkan tidak memiliki nama resmi. Hanya dikenal sebagai Bob's Push oleh penjelajah lokal. Lorong ini jauh lebih berbahaya, menukik dengan sudut 70 derajat sepanjang 21 meter dengan bagian paling bawah yang hanya selebar 25 kali 45 cm. Namun, untuk alasan yang tidak pernah bisa dijelaskan, John terus meluncur ke bawah meskipun lorong semakin sempit. Sebuah keputusan yang akan segera mengungkapkan betapa fatalnya kesalahan ini. Sekitar pukul 10 malam, John sudah berada di kedalaman 18 meter di dalam lorong vertikal tersebut. Kepala di bawah, kaki di atas, lengan terentang di depan tubuhnya yang terjepit. Di titik ini, lorong menyempit drastis. Begitu sempitnya hingga bahunya tertekan, dadanya terhimpit, dan ia tidak bisa mengambil napas penuh. Mungkin karena panik, ia mencoba untuk mundur dengan mendorong kakinya, tapi gravitasi bekerja melawannya. Setiap napas yang ia ambil membuat dadanya mengembang, dan setiap kali mengembang, tubuhnya tersedot beberapa sentimeter lebih dalam ke celah batu. Seperti pasir hisap vertikal, semakin ia berusaha keluar, semakin dalam ia tenggelam. Karena posisi terbalik dengan kepala 25 hingga 30 cm lebih rendah dari kaki, gravitasi mulai menarik semua darah ke kepalanya. Jantungnya bekerja overtime, paru-parunya tertekan oleh berat tubuhnya sendiri, dan setiap detik dalam posisi ini membuat situasinya semakin kritis. Sekarang, agar dapat bertahan dalam posisi terbalik yang ekstrim seperti ini, tubuh manusia hanya mampu menahan untuk waktu yang sangat terbatas sebelum organ-organ vital mulai gagal. Kondisi ini dikenal dalam dunia medis sebagai suspension trauma atau orthostatic shock, di mana darah terkumpul di bagian bawah tubuh. Dalam kasus John, di kepala dan dada. Dalam beberapa jam pertama, Josh menyadari kakaknya tidak kembali dari lorong yang ia masuki. Ia mencoba merangkak ke lorong yang sama untuk mencapai John, tetapi tubuhnya terlalu besar untuk masuk lebih dari beberapa meter. Yang bisa ia lakukan hanya mendengar suara John berteriak dari kedalaman, meminta bantuan dengan suara yang semakin lemah. Segera setelah menyadari keseriusan situasi ini, Josh dan teman-teman lainnya keluar dari gua untuk mencari bantuan darurat. Saat itu pukul 11.30 malam, dan panggilan 911 pertama dilakukan ke Utah County Sheriff's Office. Dispatcher segera mengaktifkan tim search and rescue yang terdiri dari lebih dari 100 personel, termasuk penyelamat gua berpengalaman, para medis, dan insinyur struktural. Namun tidak ada satupun dari mereka yang pernah menghadapi penyelamatan seperti ini sebelumnya. Untuk mencapai John, tim harus merangkak melalui 200 meter labirin sempit yang memakan waktu 30 hingga 45 menit hanya untuk sampai ke lokasinya. Saat rescuer pertama mencapai John sekitar pukul 1 dini hari,
mereka menghadapi pemandangan yang mengerikan. John terjepit di lorong vertikal yang begitu sempit, hingga kebanyakan rescuer bahkan tidak bisa mencapainya. Hanya rescuer bertubuh kecil yang bisa masuk. Salah satunya adalah Susi Motola, seorang wanita dengan pengalaman rescue di ruang sempit. Dengan susah payah, Susi merangkak melalui lorong, hingga wajahnya hanya beberapa inci dari kaki John yang menjulur di atas. Ia berbicara dengan John, mencoba menenangkannya, memberitahunya bahwa mereka akan mengeluarkannya. John masih sadar, masih bisa bicara, tapi suaranya lemah dan terputus-putus karena kesulitan bernapas. Untuk 3 jam berikutnya, tim mencoba menarik John keluar secara manual, menggunakan tali yang dipasang di pergelangan kakinya. Setiap kali mereka menarik, batuan di sekitar tubuh John bergeser dan menjepit lebih kuat. Tubuhnya tersangkut seperti wedge, semakin ditarik, semakin kuat terjepit. Dalam satu upaya, mereka berhasil menggerakkan John beberapa sentimeter ke atas, memberikan harapan singkat. Tetapi begitu mereka berhenti menarik untuk mengatur ulang posisi, gravitasi menarik John kembali ke bawah, bahkan lebih dalam dari sebelumnya. Rescuer yang ada di sana kemudian mengatakan bahwa mereka bisa mendengar John menangis setiap kali upaya gagal. Seiring berjalannya waktu, kondisi John memburuk dengan cepat di dalam lorong yang semakin terasa seperti peti mati vertikal. Sekarang sudah lebih dari 12 jam sejak ia terjebak, dan tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kegagalan organ. Darah yang terkumpul di kepala dan dada menyebabkan tekanan darah meningkat berbahaya, sementara kaki dan bagian bawah tubuhnya kekurangan oksigen. Mungkin karena desperation yang semakin besar, seorang insinyur bernama Brandon Kowalis mengajukan rencana yang belum pernah dicoba sebelumnya. Mereka akan memasang sistem katrol dengan anchor bolt yang dibor langsung ke dinding gua di atas John, kemudian menggunakan kombinasi tali dan tenaga manusia untuk mengangkat tubuhnya melawan gravitasi. Rencana ini membutuhkan waktu berjam-jam untuk disiapkan karena mereka harus membawa peralatan pengeboran ke lokasi yang sangat sempit. Karena keterbatasan ruang dan kondisi yang menantang, proses instalasi anchor bolt memakan waktu hampir 8 jam. Sementara itu, John masuk dan keluar dari kesadaran, kadang berbicara tentang istrinya Emily dan putrinya yang berusia 13 bulan. Pada sekitar pukul 8 malam tanggal 25 November, hampir 22 jam setelah John terjebak, sistem katrol akhirnya siap. Tim yang terdiri dari 6 orang bersiap di posisi masing-masing, memegang tali yang terhubung ke harness di pergelangan kaki John. Dengan hitungan mundur, mereka mulai menarik secara bersamaan sambil rescuer lain memantau kondisi batuan di sekitarnya. Perlahan, tubuh John mulai bergerak ke atas. Mereka berhasil mengangkatnya sekitar 8 hingga 12 cm. Cukup untuk memberikan harapan bahwa sistem ini bekerja. Kemudian rescuer mendengar suara yang membuat darah mereka beku. Anchor bolt di dinding gua copot dari posisinya karena tidak mampu menahan tekanan gabungan dari berat John dan gaya tarik tim. Dalam sekejap, seluruh sistem katrol runtuh. John terjatuh kembali ke posisi semula dengan gravitasi yang brutal, bahkan tergelincir beberapa sentimeter lebih dalam dari sebelumnya. Rescuer yang berada dekat dengan lorong tersebut mengatakan mereka mendengar John berteriak kesakitan, diikuti oleh tangisan yang pecah. Ini adalah momen yang menghancurkan bagi semua orang yang terlibat dalam operasi penyelamatan. Setelah kegagalan sistem katrol, tim harus kembali ke drawing board untuk merumuskan strategi baru. Tetapi sekarang mereka menghadapi masalah yang lebih besar. Kondisi John yang terus memburuk dan batuan di sekitarnya yang semakin tidak stabil. Setiap upaya penyelamatan membuat lorong semakin rapuh, meningkatkan risiko keruntuhan yang bisa membunuh tidak hanya John, tapi juga rescuer di dekatnya. Pada pukul 9 malam tanggal 25 November, lebih dari 25 jam setelah terjebak, John mulai tidak responsif terhadap panggilan rescuer. Susi Motola yang masih berada di dekatnya mencoba memanggilnya berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Para medis di lokasi mencoba menilai kondisinya, tetapi mereka bahkan tidak bisa memeriksa nadi atau pernapasannya karena posisi yang tidak memungkinkan. Tidak ada ruang untuk memasukkan peralatan medis. Tidak ada cara untuk memberikan CPR. Tidak ada cara untuk melakukan intervensi medis apapun. Pada tengah malam lewat beberapa menit, hampir 28 jam setelah ia pertama kali terjebak, John Edward Jones dinyatakan meninggal di kedalaman 200 meter di bawah tanah. Penyebab kematian resmi, John mengalami cardiac arrest yang disebabkan oleh prolonged inversion dan kompresi dada yang berkepanjangan. Dalam istilah yang lebih sederhana, jantungnya menyerah setelah bekerja terlalu keras dalam posisi yang tidak pernah dirancang untuk ditahan tubuh manusia. Sekarang tim penyelamat menghadapi pertanyaan yang bahkan lebih gelap dari sebelumnya. Bagaimana mereka akan mengeluarkan jasad John dari lorong yang bahkan tidak bisa mereka masuki sepenuhnya? Selama 24 jam berikutnya, berbagai rencana diajukan dan didiskusikan.
Beberapa menyarankan untuk memecah batuan di sekitar lorong menggunakan peledak terkontrol, tetapi risiko keruntuhan terlalu besar. Yang lain mengusulkan untuk menggunakan sistem katrol yang lebih kuat, tetapi setelah kegagalan sebelumnya, tidak ada jaminan hasilnya akan berbeda. Semakin lama mereka membahas, semakin jelas bahwa tidak ada cara yang aman untuk mengangkat jasad John tanpa membahayakan nyawa rescuer lainnya. Akhirnya, setelah konsultasi panjang dengan keluarga Jones, tim rescue, dan otoritas Utah County, memutuskan keputusan yang sangat sulit diambil. John Edward Jones akan tetap berada di dalam gua. Nati Putty Cave akan menjadi makamnya yang permanen. Pada tanggal 26 November 2009, otoritas Utah County mengumumkan bahwa Nati Putty Cave akan ditutup dan disegel secara permanen. Dalam minggu-minggu berikutnya, tim konstruksi mulai proses penyegelan gua. Mereka menggunakan bahan peledak untuk meruntuhkan beberapa lorong utama agar tidak ada yang bisa masuk lagi. Pintu masuk utama gua diisi dengan ratusan ton beton dan ditutup dengan plakat memorial yang bertuliskan nama John. Keluarga Jones mengadakan upacara kecil di luar pintu masuk yang disegel, mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada John di tempat yang tidak akan pernah bisa mereka kunjungi. Emily, istri John yang saat itu sedang hamil anak kedua mereka, mengatakan bahwa ia tidak pernah bisa membayangkan harus meninggalkan suaminya di sana. Hingga hari ini, lebih dari 15 tahun kemudian, Nati Putty Cave tetap tertutup dan disegel. Tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar, tidak ada yang akan pernah mencapai John lagi. Keluarga John, Emily yang kemudian menikah lagi, putrinya, dan keluarga besarnya harus hidup dengan kenyataan bahwa mereka tidak memiliki tempat konvensional untuk berkabung. Tidak ada nisan yang bisa mereka kunjungi, tidak ada bunga yang bisa mereka letakkan, tidak ada cara tradisional untuk mengenang. Yang mereka miliki hanyalah kenangan dan plakat di luar gua yang telah menjadi makam batu. Tragedi Nati Putty bukan hanya tentang satu keputusan salah dalam sepersekian detik. Ini tentang bagaimana eksplorasi yang terlihat sederhana bisa berubah menjadi mimpi buruk dalam hitungan menit. Tentang bagaimana alam tidak mengenal ampun dan tidak memberikan kesempatan kedua. Dan tentang bagaimana kadang, tidak peduli seberapa keras Anda berusaha, tidak peduli berapa banyak orang yang mencoba membantu, tidak ada jalan keluar. John Edward Jones masuk ke Nati Putty Cave pada pukul 8 malam, tanggal 24 November 2009. Ia tidak pernah keluar. Jasadnya masih berada di sana hingga hari ini, 200 meter di bawah tanah, di lorong selebar 25 cm yang tidak pernah memiliki nama. Jika kalian suka dengan video seperti ini, kalian bisa subscribe saluran ini biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini.